lur, selamat sore. Bertemu kembali dengan Sandeso Channel ya lur ya. Hari ini kita berada kembali ke lahan ya lur ya, untuk melihat kondisi tanaman padi kita lur yang sudah menginjak usia 85 HST. Nanti kita coba amati, kita lihat seperti apa kondisinya ya lur ya. Oke lur, tetap simak sampai selesai ya lur. Ya lur, jadi kita sekarang di lahan ya lur ya, untuk mengecek dan mengamati kondisi tanaman padi kita ya lur ya, sudah menginjak 85 HST. Nanti kita amati apakah masih aman dari serangan hama ataupun jamur, atau malah terserang hama ya lur ya. Kita amati yang pertama tentunya daunnya ya lur. Daunnya kita amati terlebih dahulu lur. Daunnya seperti ini ya lur ya, masih mulus hijau, masih bagus. Daunnya seperti ini lur, belum menguning dan masih hijau. Ini tandanya daun kita aman ya lur ya, dari serangan bakteri ataupun jamur lur. Ini lur ya, masih aman. Terus yang kedua kita amati lagi kita amati apakah masih ada serangan daripada serangga ya lur ya. Kita amati walang dan sebagainya. Nah ini lur, kita menemukan masih ada walang sangit ya lur ya. Tuh lur ya, masih ada walang sangit. Nah ini lur, walang sangitnya ini harus kita segera spray ya lur ya, kalau ada walang sangit seperti ini, karena nanti bahaya lur kalau dibiarkan. Nanti akhirnya bulir padi kita ini menghitam lur, menghitam, kopong, tidak ada isinya lur. Makanya harus kita sering-sering cek kalau sudah masa generatif seperti ini ya lur ya. Harus sering-sering kita cek apakah walang sangitnya masih bertengger di tanaman padi kita. Untuk selanjutnya yang perlu kita amati, kita teliti, kita identifikasi, yaitu kondisi malai padi ya lur ya. Apakah terserang patah leher ataupun bulirnya terserang jamur ya lur ya. Kita amati bersama, mari kita cek lur. Bulirnya masih aman ya lur ya, masih bagus. Malainya juga tidak terkena patah leher ya lur ya. Ini masih tahap pengisian. Jadi ini harus selalu kita sering cek ya lur ya, karena ini sangat krusial proses pengisian malai seperti ini lur, karena ini kita sedang memaksimalkan potensi hasil ya lur ya. Makanya harus kita cek bulir dan malai padi lur, agar hasilnya maksimal. Terus kemudian apalagi lur yang harus kita amati, yaitu kondisi lahan tersendiri ya lur ya. Kondisi lahan harus kita cek apakah tergenang air atau tidak. Kalau sudah seperti ini kita harus sudah mulai keringkan lahan ya lur ya. Kenapa? Untuk meminimalisir rebahnya tanaman padi kita ya lur ya. Jadi kalau sudah kondisi generatif seperti ini, kurangi air di lahan kita lur, biar tidak terjadi kerebahan ataupun pangkal malainya tidak tergenang air lur. Karena kalau sering tergenang air, nanti mudah rebah pangkal malainya, pangkal tanaman padi kita lur ya lur ya. Ini untuk meminimalisir kerebahan lur, sirkulasi air harus diatur. Oke lur, seperti itu kiranya tips yang bisa kami bagikan.
Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Salam petani Indonesia.